Setelah lewat hari Sabat. Perhatikan di sini. Setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Perhatikan di sini. Setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria yang lain membeli rempah-rempah. Ini menurut catatan Markus. Markus 16 ayat 1. Kapan perempuan-perempuan itu shopping? Perempuan-perempuan itu shopping setelah hari Sabat lewat. Kapan hari Sabat lewat? Apakah ini yang dimaksud Sabat Sabtu atau Sabat Paskah? Setelah hari Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi di sini setelah lewat hari Sabat. Kalau ini diartikan sebagai hari Sabtu, berarti ini kapan? Jika seandainya hari Sabat yang dimaksud adalah Sabtu, maka wanita-wanita itu memberi rempah-rempah antara Sabtu sore hingga Minggu sore. Tapi nggak mungkin kalau Minggu sore, karena Minggu pagi sudah ditemukan bangkit, bukan? Sekarang kita baca Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah, minyak, dan mur. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, Anda lihat di sini. Setelah lewat hari Sabat, mereka baru membeli rempah-rempah. Tapi di sini Anda lihat Lukas 23 ayat 56. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah, minyak dan mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi di sini kalau di sini shoppingnya kapan ini? Sebelum atau sesudah hari Sabat? Menurut Lukas 23 ayat 56. Sebelum hari Sabat. Tapi kalau kita membaca Markus 16 ayat 1, menulis siapa? Setelah hari Sabat mereka shopping. Jadi yang benar yang mana nih? Markus 16 ayat 1 atau Lukas 23 ayat 56? Kalau Sabatnya kita baca sebagai Sabat Sabtu saja, ini akan kontradiksi. Mana yang benar? Apakah Alkitab kita salah? Apakah Alkitab kita berkontradiksi? Saya tanya. Pertanyaannya, kapan mereka memberi rempah-rempah? Sebelum hari Sabat menurut Lukas atau sesudah Sabat menurut Markus? Mana yang benar nih? Kalau saya melihat di sini ada kontradiksi. Menurut Lukas sebelum Sabat. Masalahnya kalau ini menyediakan rempah-rempah, rempah-rempahnya dari mana dong kalau nggak beli? Menurut Lukas sebelum Sabat. Menurut Markus sesudah Sabat. Untuk menjawabnya, mari dengarkan uraian. Yesus bagaimanapun dia dipersekusi dan dia dibunuh, tetapi jasadnya tetap dimuliakan. Dengan cara apa dimuliakan? Anda ingat bahwa si Nikodemus itu membawa rempah-rempah itu sampai 50 kati beratnya. Itu kira-kira 100 kilo untuk melumuri jasad Yesus dengan rempah-rempah. Itu adalah kefod hamed. Ibu Rita Wahyu sudah menjelaskan tentang Nikodemus sesuai Yohanes 10 ayat 39-40 yang bunyinya, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dengan rempah-rempah sebanyak itu sulit mengolahnya dalam waktu singkat karena harus selesai sebelum Sabat, sehingga kemungkinan ada yang tersisa dan dibawa oleh perempuan-perempuan Yahudi untuk diolah. Lukas 23 ayat 55-56. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang,
mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Pada ayat tersebut tidak dikatakan perempuan-perempuan tersebut membeli rempah-rempah melainkan menyediakan rempah-rempah, sehingga ada kemungkinan mereka sudah memiliki rempah-rempah tersebut, atau membeli dalam perjalanan pulang dari kubur sebelum Sabat, atau mengambil rempah-rempah yang tersisa yang sangat banyak dibawa oleh Nikodemus yaitu sekitar 100 kg. Menurut Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Sehingga ada kemungkinan mereka membeli rempah-rempah sesudah hari Sabat karena dirasa masih kurang. Dengan demikian maka Yesus disalib Jumat tidak ada kontradiksi sama sekali.